Saudara-saudara, gara-gara urusan dunia kau bunuh saudaramu, gara-gara urusan harta kau sikat saudaramu. Saudara-saudara, Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Siapa orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, melainkan akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Maka Al-Faqir mengajak kepada segenap kaum muslimin dan muslimat yang ingin ikut berpartisipasi untuk pembebasan lahan yang insya Allah nanti akan dibangun majelis Jalsatul Ahbab. Bisa langsung nanti hubungi ataupun kontak WhatsApp yang ada di bawah ini dan juga yang ada di nomor rekening majelis. Silahkan bagi Anda yang ingin memberikan sumbangan Anda, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah dan menjadi kesuksesan Anda, keberkahan Anda dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وهدانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة همانا وعلى صحابتك الكرام همات دينك أسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما هدى هذه المودة هيج الأشجانا اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي وآله أما بعد سيادة الحبائب الشرفاء والفضلاء وسعادة العلماء الأجلاء رحمني ورحمكم الله. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita cintai, yaitu segenap para habaib, segenap para alim ulama, segenap para tokoh-tokoh masyarakat. Wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Muhammad Jailani bin Abdurrahman As-Saddaq beserta seluruh para habaib yang hadir pada malam hari yang mulia ini. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai Kiai Haji Syauqi Mubarak. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan Kiai Haji Kiai Abdul Wahab selaku Khadimul Majlis Al-Munir. Begitu juga yang sama-sama kita cintai yaitu Kiai Mawardi Ma'mun. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai Kiai Abid Said dan juga Kiai Muzammil beserta seluruh para asatid, seluruh para tokoh masyarakat, seluruh para hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda,
para pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita di tempat yang penuh dengan keberkahan ini menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah, menjadi sebab turunnya ampunan dari Allah, menjadi sebab diangkat derajat kita oleh Allah, dan mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang selamat dunia akhirat, menjadi orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, zat yang paling besar di antara segala sesuatu yang besar. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya di antara segala sesuatu apapun yang kaya. Dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat, yang memberikan kepada kita rahmat, yang memberikan kepada kita anugerah. Apa nikmat dan anugerah dari Allah? Nikmat yang paling besar, anugerah yang paling besar, pemberian yang paling besar. Allah jadikan kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada nikmat yang paling besar, tidak ada pemberian yang lebih baik selain daripada dijadikan umat Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kamu adalah sebaik-baiknya umat. Kamu adalah sebagus-bagusnya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Siapa umat tersebut? Umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga segala pemberian Allah, semoga segala curahan rahmat dari Allah, semoga seluruh anugerah yang Allah berikan pada malam hari ini menjadi kita, membuat kita hamba yang lebih bersyukur, hamba yang lebih baik, dan mudah-mudahan segala kebaikan kita menjadi jembatan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu terbikis indah dan curah limpahkan kehaibaan manusia yang paling terbaik akhlaknya, yang paling teragung daripada budi pekertinya, sehingga Al-Imam Muhammad bin Sa'id bin Hamad Al-Busiri di dalam qasidah burdahnya beliau mengatakan, "Fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami." Dia manusia, dia sosok insan yang paling baik, akhlaknya paling baik, budi pekertinya paling baik, jasadnya paling baik, perangainya paling baik, ciptaannya paling baik, sehingga Allah menjadikan dia sebagai kekasihnya di antara makhluk-makhluk ciptaannya. Siapa dia? Nabi kita, idola kita, junjungan kita, Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beserta segenap para keluarganya yang suci, para sahabat-sahabatnya yang mulia, serta para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudara, bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita nikmat yang besar. Bersyukur kepada Allah, Allah berikan kita di majelis. Bersyukur kepada Allah, Allah hadirkan kita di majelis. Karena saudara-saudara, ini waktu adalah waktu yang ijabah, saatul ijabah. Kenapa? Karena waktu ini menjadi baik karena dibuka dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amrin dibanin la yabda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta." Semua perbuatan, segala sesuatu yang tidak diawali dengan nama Allah, fahuwa aqta, ay qalilul barakah, akan sedikit dan terputus dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara, majlis ini Al-Munir menjadi majlis yang besar, menjadi majlis yang penuh berkah, karena pada malam hari ini diawali dengan pembacaan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Majlis ini dan juga acara ini menjadi acara yang mulia, menjadi acara yang baik, menjadi acara yang istimewa. Kenapa?
karena di dalamnya bersama-sama kita memuji, bersama-sama kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beruntung dan beruntung, bergembira dan bergembiralah kalian. Kenapa? Anda didudukkan, Anda diundang, Anda didatangkan ke tempat ini, ke acara ini, agar Anda mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya tidak kembali ke rumah masing-masing kecuali mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sedikit yang ingin saya sampaikan. Tolong disimak baik-baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Saudara-saudara, orang-orang yang berkumpul di majelis ta'lim, orang-orang yang hadir di majelis ilmu adalah orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Kamu, Anda duduk di majelis ilmu, kamu, Anda duduk di majelis ta'lim, berarti kamu akan mendapatkan nikmat dari Allah, berarti kamu akan mendapatkan rahmat dari Allah, berarti Allah cinta kepadamu. Setiap orang yang datang di majlis ilmu, setiap orang yang datang di majlis salawat, maka Allah menandakan bahwa ia cinta kepada Anda. Saudara-saudara, Al-Imam Abdullah bin Anawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya yang berjudul Tathbitul Fuad, beliau mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan yassarahu li fi'li ta'ah sya'a am abah." Bila mana orang dicintai oleh Allah, Allah akan mudahkan dia melakukan ketaatan, sadar atau tidak, mau atau tidak, dia akan dimudahkan oleh Allah melakukan ketaatan. Sebaliknya, wa idza abghadallahu 'abdan yassarahu li fi'lil ma'siyah sya'a am abah. Bila mana Allah benci kepada seseorang, Allah murka kepada seseorang, Allah jadikan dia orang yang gampang melakukan kemaksiatan kepada Allah, sadar atau tidak, suka atau tidak, mau atau tidak, dia akan melakukan perbuatan dosa kepada Allah. Maka beruntung kamu semua para pemuda, kamu semua bapak-bapak, kamu semua ibu-ibu, Anda digampangkan laki Anda dimudahkan langkah Anda datang ke tempat ini, datang ke majlis ini, berarti menandakan husnudzon kita, perbaik sangka kita kepada Allah. Allah cinta kepada kita. Kenapa? Karena kita dilangkahkan ke tempat yang berkah, dilangkahkan ke tempat yang baik. Maka ini adalah tanda dan bukti bahwa Allah mencintai orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Apalagi majlis ini, saudara-saudara, majlisnya para pemuda, majlisnya anak-anak muda, majlisnya bapak-bapak, majlisnya ibu-ibu, majlisnya orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, majlis yang baik, orang yang baik, perkumpulan yang baik, yang di dalamnya Anda diberikan ba'is oleh Allah. Di dalam kitabnya Al-Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan, apa itu ba'is? Ba'is adalah dorongan yang kuat, yang menggebu-gebu, yang akan mengajak sang pemiliknya untuk bergegas menuju Allah. Bila mana di dalam hatimu ada rasa kembali kepada Allah, ada rasa taubat kepada Allah, ada rasa untuk melakukan perbuatan taat kepada Allah, maka di dalam hatimu ada ba'is, pemberian yang besar, keinginan yang besar agar engkau kembali kepada Allah. Ba'is itu, kata Imam Abdullah Al-Haddad, bisa hilang, bisa ada, dan bisa bertambah sempurna dengan cara bila mana engkau melakukan ketaatan, engkau melakukan keistiqamahan, engkau melakukan perbuatan yang diridhai oleh Allah. Ba'is itu akan senantiasa hidup di dalam hatimu, hidup di dalam jiwamu, hidup di dalam dirimu, dan ba'is bisa hilang, ba'is bisa hilang dan pergi bila mana engkau tidak memupuknya dengan perbuatan baik, bila mana engkau mengotorinya dengan perbuatan maksiat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka alangkah beruntungnya, alangkah berterima kasihnya kita kepada Allah. Allah gerakkan ba'is, Allah gerakkan keinginan dalam hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, apalagi ini adalah acara milad,
acara ulang tahun yang baik, ulang tahun yang sempurna. Bertambahnya majlis ini setiap tahunnya, bertambah pula ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah berkahlah majlis ini bila mana anggota-anggotanya semakin dekat kepada Allah, semakin mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya saudara-saudara, khususnya anak-anak muda. Kamu sekalian anak-anak muda yang nonton, yang hadir, yang lihat di acara-acara tabligh akbar. Anak-anak muda, kebaikan bagi anda bukan nongkrong di tepi jalan. Kebaikan bagi anda bukan nongkrong di kafe yang tidak jelas. Kebaikan bagi anda bila anda datang mencari ilmu, bila anda datang menghidupkan Islam, bila anda datang menghidupkan agama. Itu yang baik bagi anak muda, saudara-saudara. Kenapa? Karena dengan agama anda bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga anak muda, kami wasiatkan kepada anda, khususnya anggota Majlis Al-Munir, cintalah kepada ilmu, agunglah kepada ilmu, senanglah kepada ilmu. Karena Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i memberikan nasihat, man la yuhibbul ilma la khaira fi. Siapa yang tidak cinta kepada ilmu, tidak suka duduk dengan ulama, tidak suka hadir di pengajian, la khaira fi, tidak ada kebaikan orang tersebut, tidak ada kemuliaan orang tersebut, tidak ada keagungan orang tersebut. Sehingga wahai anak-anak muda, wahai anggota Majlis Al-Munir, jadikan dirimu cinta kepada majlis, jadikan dirimu cinta kepada agama, jadikan dirimu cinta kepada syariat Islam, karena itu yang akan menyelamatkanmu dunia dan akhirat. Kenapa saya wasiatkan wasiat ini kepada para pemuda? Seorang yang tak memiliki ilmu, maka itu mudaratnya lebih besar daripada orang yang memiliki ilmu. Saudara-saudara, di dalam kitabnya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala an yang berjudul Diwan Syafi'i, beliau mengatakan, ta'allam falaisa al-mar'u yuladu aliman wa laisa akhu ilmin kaman huwa jahilun. Belajar wahai anak muda, ngaji wahai anak muda, cari ilmu wahai anak muda. Kenapa? Tidak ada orang yang lahir ke alam dunia langsung jadi orang alim, tidak ada. Habib, saya putranya ulama langsung jadi orang alim, tidak ada, saudara-saudara. Habib, saya anaknya Abuya langsung lahir jadi orang alim, tidak ada, saudara-saudara. Habib, saya anaknya tokoh masyarakat lahir langsung jadi ulama, enggak ada. Ta'allam kata Imam Syafi'i, belajar. Ta'allam kata Imam Syafi'i, ngaji. Falaisal mar'u yuladu aliman. Enggak ada ceritanya orang lahir dari rahim ibunya langsung jadi ulama, langsung jadi kiai, langsung jadi tokoh masyarakat. Tidak ada. Dan ingat, orang yang sudah punya ilmu, anak muda yang tumbuh dengan ilmu, walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu, dia tidak akan sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Dia tidak akan sama dengan rekan-rekannya yang tidak punya ilmu. Sehingga orang yang punya ilmu akan mulia di dunia dan akan mulia di akhirat. Saudara-saudara, ingat wasiat ini, khususnya anak muda. Kalian harapan kita ke depan, kalian adalah keinginan kita ke depan. Syubbanul yawm rijalul ghad, pemuda masa kini adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Kamu baik, insya Allah pemimpin di masa akan datang akan baik. Kamu baik, kamu taat, kamu cinta agama, insya Allah generasi berikutnya akan cinta kepada ilmu dan agama. Tapi ingat, kalau kamu para pemudanya tidak suka ilmu, kalau kamu pemudanya tidak suka dengan ulama, kalau kamu pemudanya tidak suka duduk di majelis ta'lim, nanti kalau kamu sudah jadi pemimpin akan jauh dari ulama, akan jauh dari orang-orang saleh, akan jauh dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karenanya saya ingatkan saudara-saudara, mulai saat ini, hei para pemuda,
jadilah kamu pemuda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemuda, jadilah kamu pemuda yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai saat ini, kalau kita jauh sebelumnya, mulai saat ini dekatkan hati kita dengan Nabi Muhammad. Bagaimana caranya, Habib? Bagaimana? Coba solusinya apa supaya dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan dalam maulidnya, salatan yattasilu biha ruhun musalliyan alaihi bi, salawat yang kamu baca khususnya di majlis Al-Munir, kamu baca salawat, kamu baca maulid, kamu baca salawat kepada Rasul, maka dengan itu akan memiliki ikatan hati. Dengan siapa? Hatimu diikat dengan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau baca salawat, baca dengan penuh cinta. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, baca maulid, baca dengan penuh penghormatan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Kata para ulama, disebutkan dalam ucapannya, yasta'dinu rabbahu lihuduri haflati maulidih. Nabi Muhammad minta izin kepada Allah supaya bisa datang di majlis atau di dalam acara yang diadakan, acara perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kalau baca maulid, baca dengan penuh khusyuk, baca dengan penuh penta'ziman. Al-Habib Ali mengatakan, syuh indal Mustafa al-hadir habibi khair insani. Lihatlah dengan mata hati kalian, Rasulullah hadir ketika dibaca maulid, hadir ketika Anda bersolawat. Sayangnya hati kita yang penuh dengan dosa, hati kita yang tertutup kabut maksiat, tidak diizinkan oleh Allah melihat keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya pesankan di ceramah yang singkat ini, mari melalui acara milad Majlis Al-Munir, para pemuda khususnya, kuatkan hatimu untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Kuatkan langkah kakimu ikut Nabi Muhammad. Kuatkan himmah semangatmu cinta kepada Nabi Muhammad. Karena di dalam hadis, yuhsyarul mar'u ala ma'aman ahab. Nanti di akhirat orang akan dibangkitkan oleh Allah bersama siapa ia mencintai. Kalau di dunia kamu cinta kepada Rasul, kalau di dunia engkau cinta kepada Nabi, insya Allah nanti di akhirat kamu akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi sebaliknya, Bu, Pak, kalau kamu di dunia benci dengan maulid, kalau kamu di dunia tidak suka dengan pewaris Nabi, tidak suka dengan ilmu, tidak suka dengan agama, tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan kiai, tidak suka dengan pewaris Rasul, maka jauh kemungkinan kamu akan bersama Nabi Muhammad. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi di dalam ucapannya, la taghtar qaul man yaqul al-mar'u ma'a man ahab. Jangan sekali-kali tertipu dengan orang yang suka mengucapkan orang yang cinta dikumpulkan dengan orang yang cinta. Modal cinta tidak bisa kalau tidak diikuti dengan perbuatan. Kenapa? Li'anna al-yahud wan nasara kanu yuhibbuna anbiya'ahum. Dulu orang Yahudi, dulu orang Nasrani, mereka ngaku cinta kepada nabi mereka, walam yalhaq bihim, tapi mereka tidak diikut sertakan dengan nabi mereka. Kenapa? Karena mereka cuma cinta kepada nabinya, tapi tidak mengikuti perintah nabinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau cuma modal cinta nggak ngikut nabi tidak bisa. Saya cinta kepada Nabi, nggak ngikut langkah dan ajaran Nabi, tidak bisa. Karenanya ibu-ibu, bapak-bapak,
saat ini kita cinta kepada Rasul, kumpul di majlis karena Rasul dan mengidolakan Rasul, ikuti langkah kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Saya tanya semuanya jawab yang kompak. Orang pengen selamat wajib tidak ikut Nabi Muhammad? Perlu tidak ikut Nabi Muhammad? Kalau orang ada ngaku cinta pengen selamat nggak ikut Rasulullah, mardudatun la tuqbalu, nggak diterima oleh Allah subhanahu. Makanya saudara-saudara, kenapa saya tekankan cinta dan ilmu? Karena orang yang tidak punya cinta, orang yang tidak punya ilmu agama akan jauh dari Allah subhanahu, akan jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi. Apalagi anak muda, kalau nggak ngaji, kalau anak muda nggak mondok, nggak cari ilmu agama, tidak akan tahu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita cinta sama Nabi, perlu apa tidak ikut syariat Nabi? Kalau kita cinta kepada Nabi, perlu tidak mengikuti sunnah Nabi? Kalau merasa perlu, mulai saat ini anak muda kita ajak. Bagaimana Habib? Ajak ke majelis, ajak cari ilmu agar tidak jauh dari syariat Nabi Muhammad sallallahu. Pak, Bu, saya ingatkan, kalau anak muda ini tidak dididik dengan ilmu, kalau anak mudanya jauh dari ulama, maka nanti saudara-saudara, anak muda dikendalikan hawa nafsu daripada ilmu agama, dikendalikan hawa nafsu daripada ilmu agama. Kok bisa Habib? Karena ilmu adalah suatu cahaya yang akan memberikan kepada pemiliknya mana yang baik, mana yang tidak, mana yang bagus, mana yang tidak baik, mana yang wajib diikuti, mana yang harus dijauh. Saudara-saudara, kenapa harus ditanamkan ilmu? Ini akhir zaman, Bu, Pak. Ini akhir zaman. Ini kita berada di penghujung zaman. Ilmu zaman sekarang sudah tidak dihargai. Ulama yang mengajarkan ilmu sudah tidak dicintai dan diikuti. Sehingga Allah berikan musibah, Allah berikan bencana, Allah berikan kepada kita huru hara. Kenapa? Karena kita jauh dari ilmu agama. Orang kalau sudah dijauhkan dari ilmu agama, semua perbuatannya berasal dari bisikan setan. Berasal dari bisikan setan. Na'udzubillah. Kemarin saya baca beberapa informasi, saudara-saudara. Informasi apa, Habib? Saya dapatkan informasi di tanah Madura ini terjadi pembantaian berdarah. Betul apa tidak? Jawab yang kompak, betul apa tidak? Betul apa tidak? Ada apa tidak ada? Ada apa tidak ada? Saudara-saudara, gara-gara urusan dunia kau bunuh saudaramu, gara-gara urusan harta kau sikat saudaramu. Saudara-saudara, Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Siapa orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Paham apa tidak? Gara-gara urusan politik saudaranya dibunuh. Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Beda pilihan biasa, jangan beda pilihan saling membunuh. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak?
Saudara-saudara, jangan dunia, kata Imam Syafi'i dalam kitab Fusulul Ilmiyah, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia sesaat. Bu. Dunia ini sesaat. Dunia ini segan. Faj'alha ta'ah. Jadikan ketaatan. Jadikan ketaatan. Bukan melakukan maksiat, saudara. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Bunuh orang maksiat atau taat? Dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Tukang bunuh manusia, kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Ya, Madura memang dikenal keras, tapi harus tahu caranya, saudara-saudara. Kenapa saya katakan, saudara-saudara, ya, Madura memang suka panas, tapi harus tahu tempat dan situasinya. Jangan asal main bacok, karena itu hukumnya doh. Hukumnya doh. Membunuh orang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan syariat, boleh apa tidak? Jawab, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Saya nggak tahu di sini kosong berapa, pasukan berapa, pilihan siapa. Intinya beda pilihan tidak masalah. Yang penting jangan saling membunuh. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Mati orang, saya nggak berasal. Saya nggak berasal. Mbak kula ben sambian ngajari mati orang. Akhlak napa mati orang? Akhlak apa mati orang? Ngajari akhlak apa mati orang? Akhlak, saudara-saudara. Ini kena auzubillahi min dzalik. Maka itu saya ingatkan, kenapa Habib bahas ini, saudara? Kalau diurut dari kakek saya, saudara-saudara, saya asli orang Sampang, sehingga saya nggak suka kalau ada huru-hara di Sampang. Betul? Betul? Sampang semuanya siap bersaudara. Jawab, siap bersaudara. Siap bersaudara. Yakin? Yakin? Takbir. Takbir. Satu karan tak lebur ini. Satu karan tak saya ini. Mati orang tanpa sebab saya nama tak saya. Karena urusan dunia mati orang saya nama tak saya. Saya nama tak saya. Saya nama tak saya. Zalim nama tak zalim. Zalim nama tak zalim. Angkana tu aki Sampang malar mantar cekak bensekan data ulama. Amin. 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 Adpun cinta ilmu ngereng ulama. Amin. 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 Orang Sampang cendek yaitu orang lain di luar dari Sampang. Setuju? 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 Kurang kenceng takut sama dia. Setuju? Mati orang tanpa sebab hukumatul sana betul. Saya betul saya. Saya betul saya. Si mati boleh betul boleh. Boleh betul boleh. Ditangkap masa penjara. Alhamdulillah. 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 Mantar oleh hidayah. Amin. 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 Mantar terus becek dunia akhirat. Amin. Amin. Ada gula tanya, cinta ada ke ilmu penting apa tak penting? Jaga persaudaraan penting apa tak penting? Penting apa tak penting? Alhamdulillah. 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 Ya tak oleh mati orang pak, oleh mati orang dua alasannya. Setong dalam jihad atau berperang. Paham tak? Paham bu? Bikin orang pas ngocak Habib Rehan ceramah viral di Sogok, pendukung ini untuk bahas ceramah ada. Kula mendapat ni kata saya metura ke beging tungingan iluar media reng metura suka mati orang. Lebur apa tak lebur? Lebur apa tak lebur? Lebur apa tak lebur? Reng metura ni kabut lembut ingin apa lagi? Jam ayam yang kena lagi,
Dan agama yang kita bertengki. Saya menurut cuma dua. Ulamaan keluargana agamana cale-cale. Anak apa betole cale. Mun beda orang lainnya agama nareng mentura, kitab suci nareng mentura, keluarga nareng mentura, kurun atau bagian kan mentura, jangankan laku setiap make acara ke sampai mati elatini saudara-saudara. Kita bertengki. Kita bertengki. Takbir. Tapi bedebat oleh perang mati kecuali dalam situasi ji urusan dunia tak oleh urusan politik tak oleh urusan esogok tak oleh urusan kampanye tak oleh kecuali urusan ji abela negara adalah keluar oleh maka sampian buka dari semangken tak berapa tapi tujuan korsa tujuan naji iya selain diri ayat paling kaki paham jelas mantra terus amanah ganggu amin mantra terus cinta ada ilmu amin. Inilah tanya sekali lagi sebelum tutup orang sampang siap bersatu, siap satare tangan, takbir. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik, Allahumma salli wa sallim wa barik. Mate urusan dunia sampai deki ialah berzat banyak di malaikat. Tapi mohon mate untuk urusan agama sampai berzat naonge sareng malaikat. Alhamdulillah. Mati ya urusan dunia napa mate untuk urusan agama. Untuk urusan dunia napa untuk urusan agama. Untuk urusan dunia napa untuk urusan agama. Paham bu lebut urusan pun lebut urusan politik kecuali urusan agama. Paham jelas kia tua orang sambilan kia tua manusia lain sambilan kia patokan sambilan orang apa tak orang Dia bertanda terabang urusan dunia sakit apa benda seksa sakit apa benda bagi tapi mati dalam urusan agama bagus atau tak bagus untuk urusan agama cek nangkum paham untuk urusan agama cek Abila Islam, abila agama, abila guru. Jagung. Itu di sana apa nih? Narah? Lo mangga. Gunung. Mangga. Mangga. Cek melarut tenang. Gunung. Mun urusan dunia lah cek kerebut ini urusan dunia saya tretan amo subeng tretan gara-gara urusan dun anak mati yang sepo gara-gara urusan dun nahnu gasamna nahnu narzuquka tabana Allah engkau sabagi rezeki cak atokaran urusan desa cak atokaran hamba Paham saja. Kalau dengan sambian bisa pepareng diri besara. Jawab pepareng diri besara. Kalau dengan sambian paringnya putra pepareng diri besara. Kalau dengan sambian andi keluarga pepareng diri besara. Kalau dengan sambian paring nikmat sehat pepareng diri besara. Pepareng diri besara. Besara pangeran sambian. Pangeran Bapak Sera si Maharaja Pasera si Mahasoceng cek kebetul kalaban urusan pun cek kebetul kalaban urusan pun cek atokah
Jatuhkah? 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 Alhamdulillah. Areng sabe ibung kona. Sah. Deki mun beda seruan dari ulama Indonesia yang dari komunis, ulama mulai ene cale teng di sambian. Pak le beureus nyalen pedon caca berambut. Takbir. Jadi arek nikah oleh keluar dalam urusan sepak, urusan akal. Urusan dunia oleh apa oleh? Jawab oleh apa oleh? Keluarga sampian ganggu, binin sampian ganggu, potongnya ganggu. Sampian mempertahankan harga diri. Kaya baru selain dari kaya taol. Paham tak? Jelas. Ca'adokah. Tapi menuntut Islam sampean siap apa siap? Untuk ulama siap apa siap? Untuk kiai siap apa siap? Orang sampan siap apa siap? Takbir. Misalnya laku misalnya. Bodo kabar darurat ulama ampun nafat wa mutura misalnya. Nih. Agama ampun nilai cale, pontuk ampun oper. Orang sampang so menajam sopan misalnya ia cek saran ulama orang sampang nyirengat napa buntan. Orang yang kesadaran napa buntan. Orang napa buntan. Abela anak kaya napa buntan. Abela Islam napa buntan. Yakin. Majlis Al-Munir siap nyereng ulama napa buntan. Tapi jambian nyabun elang gitu. Kenapa? Mati demi Islam kenapa? Ongguan. Nyereng kiai mati kenapa? Ongguan. Nyereng agama Islam mati kenapa? Ongguan. Orang kompak sampai aneka. Mulai deki angku yang mabai. Siap. Untuk Islam siap siap. Mengawal ulama siap siap. Mengawal ulama kiai istiqamah siap siap. Siap. Kita musuh. Selek. Siap. Misalnya binin sambian jadi janda siap. Anak sambian ketiga ten siap. Ongguan. Kebuang kena asik di sambian. Siap. Untuk Islam siap. Orang gunung Aceh siap. Ongguan. Odi sagale lebih bagus mati keangkui Islam. Siap. Angkat rezeki saudara-saudara mulai saat ini sambian kau ngiring ulama ngaji pasekut nyarek supaya tak gempang provokah bikit provokasi uyung jong mati orang naudzuh Waqamatu qatlul mu'min a'zamu indallahi min zawalid dunya wa ma fiha. Maka ehring Islam kaya lebih cuba sisi na Gusti Allah daripada ngancolaki dunia bang ese oleh mata orang hukum mata ol tuh balas senang marah elakna sareng Gusti kamu sareng Gusti ndak sampai kamu ndak elakna sareng Gusti Allah ndak angkan cek panggempang mate balas senang marah apa neraka kening apa neraka nyaman untuk orang nama dicek kita ngerti
Deki mula masuk sambian poson. Malah mentar selamat saja. Amin. 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 Ya Rabbal. Ya Rabbal. Pesan terakhir, manabi sambian meli ya pasangan pilih kalaban atena celing orangnya, celing imannya, celing Islamnya, muntepak pilih. Muntepak tepak jawab. Ini kebanyakan besena, iman tak tepak, ke masyarakat tak saya, jawab pilih. Tapi ke masyarakat bagus, iman bagus, Islam bagus, pilih pasera abai. Paham? Paham? Jelas? Kalau tanya put orang, tanya put nomor, sambian pilih, yang penting tak oleh amal. Musuhan paham tak? Paham tak? Kula ekeding bireng metura, kula ring metura, tanda mun ring metura, ejak go cai luar sakit ate. Paham? Paham? Coba go pak. Kalakoh, kebela gerakan tak oleh mati jangan habis kecuali urusan ji. Tak oleh mati jangan habis kecuali urusan harga. Paham? Paham? Jelas? Siap saudara saja. Siap saudara saja. Siap saudara saja. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Tidak pesan saya pertama sampai jauh dari Nomor 2 jauh dari majelis salat. Nomor 3 jauh dari olah. Jauh dari qiyam. Paham? Sudah sambil ngacir lo bayi malam mungkin. Jauh dari ilmu, jauh dari sholawat, jauh dari olah. Paham bah? Majlis Al-Munir ia ceraki mau sholat saja sholawat nikah bagus. Terus saya tak bagus habis saya tak macam. Saya tak bagus, saya tak beda sholawat bil qulub, beda sholawat nur, beda sholawat al-fatih, beda sholawat macam-macam. Tapi mensambian atanya apa selebih bagus sholawat nikah habib? Sholawat kebun ulama sepaling saya ben paling bagus setong sholawat Ibrahimiyah. Sholawat mak bisa bagus bib karena baca dalam karena baca yang dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina kama sallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama sallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina fil alamin innaka hamidun. Terakhir, siapa orang yang mau sholawat kepada Kanjeng Nabi ning dalam kitab Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, man shalla alayya fi kulli yawmin mi'ata marrah gadallahu lahu 70 marrah gadallahu lahu mi'ata hajah. Siapa orang yang maca sholawat dekat sengkok 100 kali dalam riwayat 70 kali kapulaki 100 hajat 70 minha li dunya wa 30 minha li akhirati. 70 hajat dunya 30 hajat akhir. Mun dalam sehari mau sholawat 100 bisa orang zaman semakin bakal mau sholawat 100 tak bisa nekuk HP 2 jam bisa. Kenapa lagi terus Sofia terus baca terus ramita terus punya adesena mau sholawat kalau aku berjeng sambil Allah
Berempat mau sholawat sehari. Sarah. Sholawat dah apa? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau sholawat nawar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Tadi sholawat nariyah. Atau sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar. Sakapina sholawat nikah sah. Saya saya mentak. Paham? Jelas. Malam antur satu jasa hadir. Gampang urusan dunia akhirat. Amin. Akan ceng modalnya sampai. Amin. Malam antur tetiaki orang selamat dunia akhirat. Amin. Amin. Malam antur tetiaki orang sukses dunia akhirat. Barokah dunia akhirat. Barokah putra putrina. Barokah rezekina. Barokah keluargana, selamat sasajana. Kita gati cucu materi barangnya cucu, kita gati putra materi barangnya putra, kita andi lako materi barangnya lako, saya bini boleh materi bininya. Anda nak nyaring menurut saya bini boleh. Amin. Materi barangnya umur selanceng terus barokah. Amin. Ya Rabbal, manterering sampang pun satu rezeki sana sokros onggen kota na. Paringi rahmat sareng Allah. Paringi ketentraman sareng Allah. Paringi kedamaian sareng Allah. Amin ya Rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, ampun tak lanceng mengatur koran muncul kemudian tentu gularing celengan bagi orang malolo. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Sallallahu Muhammad. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang. Kalau ada umur kita panjang, semoga kiai yang di atas ini kawin lagi. Amin. Tahun ini kita aku kiai ini kan kita kok haji saja. Amin. Hadirin ken agak kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Paham? Kalau ada janda-janda di kampung sini, bolehlah pemuda-pemuda ini biar bisa kawin lagi. Ini kedua abis ini ngepil. Hadirin kalau ada ucapan saya yang salah, jangan dimasukkan ke dalam. Paham bu? Paham bu? Bu? Jelas. Kalau masuk surga sampean, ini lagi nabi ini boleh. Untuk nak aja madu ni kesah. Mula lagi nabi ini boleh sah. Taman sesakit. Ada sesakit. Musuh aceh tak sakit hadirin. Kau pengen sesakit kiri.